Halo semuanya dan selamat datang di paparan visual kita kali ini. Topik yang mau kita bahas hari ini tuh dekat banget dan mungkin sangat personal buat keseharian kita para pendidik dimanapun berada. Pernah nggak sih kepikiran kenapa cara mengajar lama tidak lagi cukup? Nah, mari kita selami bareng-bareng. Kita bakal ngebedah tuntas kenapa metode tradisional yang udah puluhan tahun jadi fondasi andalan kita, metode yang bahkan mungkin membesarkan kita di masa lalu, sekarang kayaknya makin ngos-ngosan buat bisa sekedar narik perhatian siswa-siswi kita di era modern ini. Jujur deh, kita pasti pernah ngerasain ini. Kita udah ngejelasin materi sejelas mungkin, tapi kok anak-anak tetap kelihatan bosen ya? Coba bayangin kondisinya. Kita udah begadang nyusun RPP semalaman suntuk, terus kita berdiri di depan kelas dengan semangat 45, ngerasa ini bakal jadi performa mengajar paling keren minggu ini. Nyatanya yang kita hadapi di depan mata malah deretan wajah yang ngeblank. Ada yang colong-colongan lirik laci meja pengen ngecek HP, atau malah bengong liatin jendela sambil nahan ngantuk. Bikin frustrasi banget kan? Dan hey, ini bukan karena kebetulan aja. Ini benar-benar sebuah rasa frustrasi mendalam yang kita semua bagikan sebagai pendidik yang udah nyurahin hati, tenaga, dan waktu kita buat ngajar. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa realita kelas masa kini. Satu hal yang harus banget kita sepakati sejak awal. Ini bukan karena siswa kita itu malas. Ini poin krusialnya. Kita nggak lagi berhadapan sama generasi yang tiba-tiba kehilangan motivasi belajar. Kita lagi berhadapan sama yang namanya digital native. Dunia mereka itu udah berubah dengan sangat-sangat cepat. Coba deh perhatikan, gimana mereka nyerap informasi di luar kelas. Mereka bisa nonton tutorial di YouTube dan jago mainin mekanik game yang super ribet cuma dalam hitungan 3 menit. Mereka udah terbiasa sama aplikasi video pendek, interaksi instan dari ujung jari, visual yang memikat banget, dan feedback yang kerasa saat itu juga. Semuanya serba kilat. Nah, pas bel sekolah bunyi dan mereka masuk ke kelas kita, tiba-tiba mereka dihadapkan pada metode satu arah yang ritmenya masih sama persis kayak puluhan tahun lalu. Ya jelas aja otak mereka kayak ngalamin semacam culture shock. Lalu, apa sebenarnya akar masalah dari kesenjangan ini? Penting banget buat ditegasin di sini, ini bukan karena gurunya nggak mampu. Sama sekali bukan. Pendekatan pembelajarannya lah yang belum beradaptasi. Jadi mari kita turunkan tameng defensif kita dan buang jauh-jauh rasa bersalah itu sekarang juga. Masalah ini murni sistemik, bukan karena kekurangan kita secara individu. Ibaratnya nih ya, dunia di luar sana itu lagi lari maraton pakai sepatu roket, saking cepatnya. Sementara metodologi pendidikan kita masih jalan santai. Anda semua itu pendidik yang luar biasa, dengan dedikasi yang nggak perlu diraguin lagi. Yang kita butuhin sekarang cuma semacam update buat alat dan cara pendekatan kita, biar frekuensi pemancar kita bisa nyambung lagi sama antena di otak anak-anak zaman sekarang. Kelihatan banget kan ada jarak yang makin melebar antara apa yang terjadi di sekolah dan dunia nyata mereka. Di satu sisi, kita punya metode lama, ceramah satu arah yang bisa sampai 45 menit non-stop, fokus yang cuma tertuju ke tulisan spidol di papan tulis, dan semuanya berpusat mutlak pada guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Tapi di sisi lain, realita dunia digital mereka itu beda banget. Game interaktif, media sosial, platform video, semuanya menuntut mereka buat ikutan aktif. Dunia mereka itu interaktif, temponya cepat, dan visualnya bener-bener nyita perhatian. Secara logis, cara lama yang kaku itu udah nggak punya daya tarik yang cukup buat nahan fokus otak mereka yang sejak lahir udah terbiasa dibombardir sama rangsangan dinamis yang nggak ada habisnya. Inilah makanya kita butuh sebuah pergeseran paradigma belajar. Evolusi pendidikan ini bisa kita wujudin lewat 3 langkah simpel tapi sangat mendasar. Pertama, fokus ruang kelas harus digeser dari yang awalnya berpusat pada guru jadi berpusat pada siswa. Anak-anak sekarang harus pegang kendali atas eksplorasi mereka dan kita ngasih ruang buat rasa ingin tahu mereka yang memimpin jalannya kelas. Kedua, suasananya harus berubah dari pasif jadi aktif. Daripada cuma duduk anteng dan mencatat, mereka didorong buat berdebat, berdiskusi, dan mencari masalah bareng-bareng. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial, dari sekedar ngedengerin materi, jadi benar-benar mengalami proses belajar itu sendiri. Belajar itu bukan sekedar meng-copy-paste informasi dari catatan kita ke buku mereka. Belajar itu petualangan, di mana mereka bisa praktikin teorinya langsung dan ngelihat hasilnya secara nyata di depan mata. Dengan semua perubahan ini, tentu peran baru sang guru ikut menyesuaikan. Pada akhirnya, kita emang harus mendefinisikan ulang siapa diri kita di dalam kelas.
Kita bertransformasi dari sekedar pengajar yang tugasnya mendikte materi, jadi seorang fasilitator dan perancang pengalaman belajar. Gampangnya gini deh, daripada kita ngoceh setengah jam di depan kelas soal sistem tata surya, mending kita bagi anak-anak jadi beberapa kelompok, kasih mereka tablet dengan aplikasi simulasi luar angkasa, terus suruh mereka cari tahu sendiri apa yang bakal terjadi kalau gravitasi matahari tiba-tiba hilang. Nah, tugas utama kita sekarang adalah keliling kelas, ngebimbing diskusi yang mungkin lagi stuck, mancing pertanyaan-pertanyaan kritis, dan mastiin setiap kelompok nemuin kesimpulannya sendiri. Kita bukan cuma penyampai pesan lagi, kita ini arsitek dari ruang kelas tersebut. Di tengah masa transisi ini, wajar banget kalau muncul kekhawatiran di ruang guru. Sering kan kita mikir, waduh kalau semuanya serba digital, jangan-jangan nanti peran kita digeser sama AI dan layar cerdas? Tapi, tolong dengar ini baik-baik. Teknologi termasuk AI bukan pengganti guru. Teknologi itu alat yang memperkuat peran kita. Saya ulang ya, memperkuat bukan menyingkirkan. Kepedulian Anda waktu ngelihat ada anak yang lagi murung, kesabaran dan empati saat mereka berkali-kali gagal paham konsep yang susah, kepekaan Anda membaca dinamika emosi di kelas, itu semua nggak bakal pernah bisa dikopi sama mesin secanggih apapun. Kecerdasan buatan itu cuma alat bantu. Ibarat kuas berkualitas tinggi, dia baru bisa nyiptain mahakarya kalau dipegang sama fasilitator berjiwa besar, yaitu Anda. Oke, sekarang mari kita bahas solusi pembelajaran digitalnya di lapangan. Ada beberapa langkah praktis nih buat menjembatani kesenjangan yang kita obrolin tadi. Pertama, coba deh manfaatin Learning Management System atau LMS. Ini tuh ibarat markas digital kita. Materi, tugas, semuanya terorganisir rapi di sana. Buat anak zaman sekarang, buka LMS itu rasanya udah senatural buka media sosial. Kedua, kita bisa pakai kuis interaktif. Penilaian itu nggak melulu harus horor lewat tumpukan kertas ulangan kan. Lewat platform kuis digital yang ada animasinya, suaranya, dan sistem poinnya, ujian bisa berubah jadi seru kayak lagi main game. Ketiga, bikin kelas itu fleksibel dan selalu relevan. Kaitin teori dari buku teks sama masalah atau tren yang lagi hangat di dunia mereka hari ini. Dan tolong ingat baik-baik poin terakhir ini. Kita ini lagi mengembangkan cara lama, bukan menghancurkannya. Esensi pendidikan untuk ngebangun nalar kritis dan karakter yang baik itu tetap sama persis. Kita cuma lagi nge-upgrade infrastrukturnya aja, biar kendaraan pendidikan kita bisa melaju kencang di jalan tol abad ke-21. Jadi, pertanyaan besarnya, kapan kita mulai berubah? Kapan kita mulai berubah? Jawabannya simple, perjalanan itu dimulai dari sini. Sekarang juga, perdebatan soal perlu atau enggaknya teknologi di kelas itu sebenarnya udah selesai. Beradaptasi itu sekarang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tantangan paling nyatanya saat ini bukan seberapa jago kita nguasain gadget terbaru, tapi seberapa berani kita ngambil langkah pertama, nyingkirin rasa nyaman dari kebiasaan lama kita, dan nyobain satu aja hal baru di kelas besok pagi. Revolusi pendidikan itu nggak nunggu besok atau nunggu kurikulum ganti tahun depan. Revolusi itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil, penuh empati, dan berani yang Anda buat setiap hari di dalam kelas. Jadi, setelah kita bedah semua ini bareng-bareng, apakah Anda siap merancang pengalaman belajar luar biasa berikutnya buat anak-anak didik Anda?